Assalamualaikum Ananda semuanya kelas 11. Kita jumpa lagi pagi ini dengan pembelajaran fisika dan kita mulai lagi belajar kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, untuk pagi ini kita akan kembali membahas pelajaran kita. Karena kemarin kita sudah selesai dengan materi elastisitas. Kapan pH-nya nanti akan Ibu kasih tahu. Karena kita tidak akan mungkin pH-nya lewat daring ya. Ibu maunya pH-nya lewat nyata. Dan nanti kapannya akan Ibu kasih tahu. Maka kita lanjut aja lagi kembali ke KD 3.1 kita, dimana pada KD 3.1 kita akan bahas adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ini dia materi yang akan kita bahas pada KD 1. Maka untuk hari ini kita akan bahas hanya beberapa saja tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menentukan jenisnya gerak. Menentukan jenis gerak dan penyebabnya. Yang kedua, kita akan menentukan besarnya. Kita akan menentukan besarnya momen gaya dan arahnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisa besarnya momen gaya pada sebuah persegi panjang. Nah, ini dia beberapa tujuan yang akan kita bahas sekarang. Sekarang kita akan menentukan bagaimana atau kita menentukan berapa jenisnya gerak dan penyebab benda itu bisa bergerak. Kemudian kita akan menentukan besarnya momen gaya dan arahnya kemana. Kemudian kita akan menganalisa besarnya momen gaya yang bekerja pada sebuah persegi panjang atau pada sebuah batang. Nah, sekarang yang pertama, kalau kita lihat dari judul materi kita dinamika. Dinamika artinya adalah bergerak. Dinamika artinya bergerak, berbeda dengan statis. Kalau statis dia diam. Maka sekarang benda kita dia dinamika. Berarti dinamika, maka kita katakan benda kita bergerak. Maka kita akan melihat berapa jenis gerak tersebut. Yang pertama, nama geraknya namanya adalah translasi. Apa itu yang dinamakan dengan translasi? Benda kita dia bergerak lurus. Bisa waktu kelas 11 kita katakan dia bergerak lurus beraturan, bisa kita katakan dia bergerak lurus berubah beraturan. Maka dinamakan bendanya adalah bergerak translasi. Suatu benda akan mampu dia bergerak rotasi apabila dia kita beri dengan istilahnya adalah gaya. Benda akan mampu bergerak rotasi pada saat dia kita beri dengan gaya. Kemudian yang kedua, benda kita dinamakan dia bergeraknya adalah rotasi. Apa itu rotasi? Benda kita melaksanakan geraknya adalah melingkar. Berarti jika dia melingkar, maka apa yang menyebabkan benda kita bisa bergerak melingkar? Benda bisa bergerak melingkar apabila ada istilahnya yang menyebabkannya adalah momen gaya atau torsi. Atau Ibu simbolkan dia dengan ini. Siapa itu torsi? Torsi itu adalah sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Ini dia yang dikatakan torsi. Sehingga torsi itu sama dengan F dikali dengan L dalam satuan Newton meter. Nah, ini dia yang dikatakan istilahnya dengan jenis gerak. Berarti gerak translasi dia hanya disebabkan oleh gaya saja. Sehingga pada gerak translasi cirinya nanti tidak ada porosnya. Kenapa? Sebuah benda dia melaksanakan gerak lurus tidak ada istilah poros. Kapan benda itu dia melaksanakan ada gerak porosnya? Pada saat benda kita bergerak rotasi atau benda kita bergerak melingkar. Sama dengan kalau misalnya kamu membuat sebuah lingkaran itu kita bikinkan dia ada porosnya. Berarti pada saat kita bergerak, berarti ada yang menyebabkan benda itu melaksanakan gerak rotasi apabila ada momen gaya atau yang kita namakan istilahnya dengan torsi. Siapa itu torsi? Torsi itu sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Atau besarnya torsi sama dengan F dikali L
Atau bisa aja nanti torsi itu sama dengan F dikali L dikali dengan sin theta atau sin alfa. Sekarang kita mau menentukan yang mana yang dikatakan dengan lengan gaya. Atau kalau kita kembali bahwa benda yang melaksanakan gerak rotasi dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu contohnya pada saat kita membuka pintu. Gagang pintu yang kita buka, berarti kita memegang engsel itu kan kita tangkai pintu yang kita pegang ke bawah. Maka jarak dari tangkai pintu ke engsel inilah yang dikatakan dia dengan lengan gaya. Atau bisa juga pada saat kamu membuka sebuah tutup botol. Berarti kita membuka tutup botol, maka panjang dari pembuka itu ke botol tersebut, itu yang kita namakan istilahnya dengan lengan gaya. Maka sekarang, kalau misalnya ibu bikinkan gambar, jika di sini adalah poros, nah, jarak dari poros ke gaya yang bekerja, ibu namakan dia adalah lengan gaya. Kenapa ibu bisa katakan dia langsung lengan gaya? Bahwa lengan gaya itu adalah garis yang ditarik dari poros membentuk sudut 90 derajat terhadap gaya yang bekerja. Atau garis itu bisa merupakan perpanjangan garis atau garis yang ditarik dari poros membentuk sudut 90 dengan gaya yang bekerja atau perpanjangan gayanya. Maka garis seperti inilah yang kita namakan dia dengan lengan gaya. Maka jika sudah ada lengan gayanya sama dengan L, maka kita bisa menentukan berapa besarnya momen gaya. Maka sekarang kalau misalnya kita putar dia membentuk sudut 90, maka dia akan kita putar searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, berarti kita katakan bahwa torsi kita bernilai negatif. Atau sama dengan kehidupan sehari-hari, kapan kita mendapatkan torsi negatif? Pada saat kita mengunci minuman. Kalau kita mengunci minuman berarti kan kita nggak mendapatkan sesuatu apapun, tapi kita sudah bekerja. Maka kita katakan torsinya adalah negatif. Atau bisa juga kalau di sini misalnya poros, di sini ada gaya ke atas. Di sini misalnya F. Maka garis yang kita tarik dari poros bertemu dia dengan gaya, maka kita dapatkan sudutnya 90 derajat. Maka inilah garis yang dinamakan dengan lengan gaya. Maka sekarang kalau kita putar, dia akan berputar menuju poros membentuk sudut 90 derajat adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Maka torsi dikatakan positif. Nah, atau bisa lagi kalau misalnya di sini adalah poros, di sini adalah poros. Sekarang di sini ada garis, nah, di sini ada gayanya. Di sini ada sudut theta. Maka sekarang yang mana yang dikatakan dengan lengan gaya? Kita nggak bisa katakan lengan gayanya adalah garis yang dari poros menuju pangkal gaya, nggak boleh. Tetapi kita akan bikin lengan gayanya, dia tadi kita katakan bahwa garis itu dia ditarik dari poros membentuk sudut 90 derajat dengan gaya atau perpanjangan gaya. Maka kita perpanjang gaya ini ke bawah. Maka sekarang kita tarik garisnya. Maka ini dia membentuk sudut 90. Mana yang lengan gayanya? Adalah garis ini yang dikatakan dengan lengan gaya. Berapa besarnya? Maka besarnya torsinya akan sama dengan F dikali dengan L dikali dengan sin theta. Nah, kemana arahnya? Berarti jika kita tarik dia sekarang, kemana arahnya? Maka kita bikin sekarang lagi. Nah, berarti ini dia sekarang. Ini gayanya, ini porosnya. Lengan gaya, ini dia gayanya. Berarti dia kita putar, dia adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti torsinya bernilai positif. Begitu seterusnya. Nah, maka sekarang kapan momen gaya bernilai negatif? Pada saat dia kita putar searah dengan jarum jam. Kapan momen gaya bernilai positif? Pada saat dia kita putar membentuk sudut 90 derajat itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Kapan sebuah gaya tidak punya lengan gaya? Kapan sebuah gaya itu atau torsinya bernilai 0? Maka kapan? Misalnya sekarang di sini ada poros. Nah, maka di poros kita sekarang di sini ada jaraknya. Maka ada gaya ke sini sekarang. Berarti ada F. Maka kalau misalnya ini L, ini adalah P. Maka sekarang kalau ibu bikin, adakah mampukah dia gaya itu dengan garis yang ditarik dari poros itu membentuk sudut 90 derajat? Berarti tidak. Berarti di sini kita katakan bahwa torsinya bernilai 0. Kapan? Apabila gaya menuju poros. Apabila gaya menuju poros,
Atau bisa saja kalau ini misalnya poros, maka ada gaya di sini. Atau apabila gaya meninggalkan poros, maka dikatakan torsinya bernilai 0. Kapan gaya atau momen gaya itu tidak bernilai 0? Pada saat gaya, garis yang ditarik dari poros, membentuk sudut 90 derajat dengan gaya atau perpanjangan gaya itu. Maka garis itulah yang dinamakan istilahnya dengan lengan gayanya. Sama dengan ini tadi. Berarti kalau ini tadi garis dari poros ke gaya itu kan L. Berarti ini belum membentuk sudut 90 derajat. Dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka kita perpanjang gayanya ke bawah. Kita tarik garis dari poros, baru dia membentuk sudut 90 derajat. Maka garis inilah yang dikatakan dia sebagai lengan gaya. Berapa besarnya garis ini? Nilainya sama dengan L sin theta. Maka dapatlah momen gayanya sama dengan F kali L dikali dengan sin theta. Sekarang ibu contohkan sekarang. Kalau misalnya sekarang ibu punya batang. Ibu punya batang AB. Nah, sekarang pada batang AB ibu bekerja gaya F1 sama dengan 10 Newton. Di sini juga bekerja gaya, misalnya di sini ada F3. Bekerja gaya misalnya 5 Newton. Membentuk sudut 37 derajat. Di sini ada lagi gaya ibu. Di sini ada lagi F4 sebesar 8 Newton. Nah, di sini ada lagi gaya ibu misalnya F4, F3, F4, F2 bekerja gaya di sini misalnya sama dengan 6 Newton. Di sini ada titik C misalnya. Ini jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Maka jika kamu lihat sekarang, berarti panjang batang ibu di sana sudah ada sama dengan 4 meter. Sekarang ibu tanya, berapa besarnya momen gaya jika porosnya di A, B, porosnya di B, C, jika poros di C. Atau poros di C dinamakan istilahnya dengan pusat massa. Kenapa? Karena dia berada di tengah. Maka sekarang yang pertama kita mau cari jika poros di A. Kita bikin dulu. Jika porosnya di A, berarti namanya torsi A. Kita bikin dia torsi A dulu. Maka sekarang ada gaya yang membentuk sudut 37 derajat. Maka jabarkan gaya ini dulu. Gaya ini ada namanya F3X. Di sini ada gayanya namanya adalah F3Y. Nah, maka sekarang kita bikin bahwa torsi A itu jika porosnya di A, jika poros di A, maka torsi A itu akan sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3X tambah torsi 3Y ditambah torsi 4. Ini terbalik ibu ya, ini X ya, dan ini yang Y. Nah, sekarang kita dapatkan torsi 1, kan gaya kita tadi ada 4. Sekarang gaya kita ada 4, tetapi ada satu gaya yang membentuk sudut. Gaya yang membentuk sudut jabarkan pada komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, selesai kita jabarkan dia pada komponen sumbu X dan sumbu Y, maka kita lihat lagi bahwa ada gaya torsi 1 yang dikerjakan oleh F1, ada gaya torsi 2 yang dikerjakan oleh F2, ada gaya torsi 3X yang dikerjakan oleh gaya 3, ada gaya torsi 3Y yang dikerjakan oleh F3, ditambah dengan torsi 4. Maka sekarang sebelum bekerja, perhatikan dulu. Kita perhatikan sekarang, pada saat kita melihat gaya-gaya ini, ada kalanya momennya bernilai 0. Kenapa? Dia tidak punya lengan gaya. Apa konsepnya dia tidak punya lengan gaya? Apabila gaya itu bekerja di poros. Perpanjangan gaya jika ditarik dia di poros. Atau apabila gaya itu dia menuju ke poros. Maka kalau ibu lihat sekarang, berarti torsi 1 sama dengan 0. Kenapa? F1 itu pangkalnya di poros. Berarti F1 pangkalnya di poros, berarti dia sama dengan 0, berarti tidak punya lengan gaya. Apakah F2 pangkalnya di poros? Tidak. Ditambah dengan torsi 2. Nah, ditambah torsi 2. Ditambah torsi 3 jika diperpanjang, berarti pangkalnya juga di poros. Jika pangkalnya di poros, berarti torsi 3X sama dengan 0. Bikinkan 0.
ditambah dengan torsi 3Y. Berarti kan ada lengan gayanya. Kemudian F4, perhatikan, F4 itu menuju titik A, ditambah dengan 0. Berarti pada torsi, jika porosnya di A, torsi yang ada itu hanya torsi 2 dan torsi 3. Kemudian kita lihat lagi arahnya. Torsi 2, gaya ini dia kan ini membentuk sudutnya. Kita putar 90 derajat menuju poros, berarti kita berputarnya ke arah ini, searah dengan jarum jam. Maka nilainya negatif. Torsi 3X, perhatikan, ini dia sudut 90-nya. Kita putar menuju poros, berarti kita berputar berlawanan arah dengan jarum jam, berarti positif. Tapi kan sekarang, berarti sama dengan min F2 dikali dengan jarak dari A ke F2 sama dengan 1. Ditambah dengan F3 dikali dengan sin 37 dikali dengan jarak dari A ke F3 sama dengan 3. Masukkan sekarang. Sama dengan min 6 dikali 1 ditambah dengan 5 dikali dengan sin 37 dikali 3. Maka min 6 ditambah 5 dikali 0,6 dikali 3. Maka sama dengan min 6 ditambah dengan 9. Maka dapat sama dengan 3 Newton meter. Kemana arahnya? Positif ya. Jika positif, kita bikin berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, maka sekarang sudah kita dapatkan berapa besarnya momen gaya jika porosnya di A. Sekarang berikutnya, jika poros di B. Jika poros di B, berarti bikin lagi torsi B itu sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3X ditambah torsi 3Y ditambah torsi 4. Kita bikin ini dulu. Maka setelah kita bikin seperti itu, maka kita lihat berarti torsi 1 itu kan gaya yang dikerjakan oleh F1. Berarti dia tidak 0. Torsi 2 juga tidak 0. Torsi 3X berarti dia menuju ke titik B. Berarti ini sama dengan 0. Torsi 3Y tidak. Torsi 4 dia menuju ke titik B. Ini lagi yang sama dengan 0. Maka sekarang tinggal kita masukkan lagi. Berarti torsi B sama dengan. Maka sekarang jika kita putar dia menuju B, berarti kita putar dia searah dengan jarum jam. Kita putar dia searah dengan jarum jam, berarti sama dengan min F1 kali 4. Kenapa 4? Jarak dari A ke B sama dengan 4. Nah, kemudian lagi ditambah dengan F2, kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. F2 dikali dengan 3, dengan gaya 3. Kenapa? Jarak dari F2 ke titik B sama dengan 3. Ditambah dengan F3Y dikali dengan 1. Kenapa? Karena jarak dari F3Y ke titik B sama dengan 1 meter. Selesai, kita masukkan. F1 berapa tadi? Min 10 dikali 4 ditambah F2 nya sama dengan 6 dikali 3 ditambah 5 sin 37 dikali 1. Maka sama dengan min 40 ditambah 18 ditambah dengan 0,5 dikali dengan 0,63. Maka sama dengan 40 ditambah dengan 21. Maka sama dengan min 19 Newton meter, atau nanti sama dengan 19 Newton meter, artinya searah jarum jam. Nah, bisa kan jika porosnya di B? Sekarang lanjut lagi, jika porosnya di C. Nah, sekarang ibu lanjutkan jika poros di C. Berarti sama dengan torsi 1, torsi 2, torsi 3X tambah torsi 3Y ditambah dengan torsi 4. Perhatikan lagi yang siapa yang tidak punya. Maka jika kita lihat torsi 3X berarti gayanya menuju poros. Berarti pangkalnya di poros sama dengan 0. F4 dia menuju ke poros. Ini juga sama dengan 0. Sekarang bikin lagi F3, F1. Kemana kita putar dia menuju B, menuju C, berarti searah dengan jarum jam. Berarti sama dengan min F1 dikali 2. Kenapa? Jarak dari A ke C sama dengan 2. Ditambah dengan F2, kan kesini kita putar ya. Nah, dikali dengan 1.
Jarak dari F2 ke C sama dengan 1. Ini lagi berlawanan arah dengan jarum jam. Ditambah dengan F3Y dikali 1. Masukkan 10 min 10 kali 2 ditambah 6 kali 1 ditambah 5 sin 37 kali 1 sama dengan min 20 ditambah 6 tambah 3. Maka sama dengan min 20 ditambah 9 sama dengan min 11 Nm. Atau orang akan bikin nanti 11 Nm searah jarum jam. Nah, ini dia apabila kita menentukan besarnya momen gaya atau menentukan besarnya torsi apabila pada sebuah batang atau pada sebuah batang lurus, batangnya kita namakan batanglah ABC. Bisa poros di A, bisa poros di B, bisa poros di C. Maka tugas kamu sekarang hanya melihat yang mana gaya tersebut pangkalnya di poros. Pangkal itu tidak harus berada di sana, bisa merupakan perpanjangan. Yang mana yang gaya itu menuju ke poros atau merupakan perpanjangan gaya. Maka disitulah kita mendapatkan lengan gayanya sama dengan 0. Jika lengan gayanya sama dengan 0, otomatis kita akan mendapatkan momen gayanya atau torsinya sama dengan 0. Nah, sekarang ini dia apabila dia adalah sebuah batang saja. Sekarang, Bu, kalau seandainya sekarang dia ada sebuah persegi panjang. Ibu punya sekarang sebuah persegi panjang A, B, C, D. Di tengah-tengahnya ibu bikinkan misalnya di sini ada titik O. Nah, sekarang di sini bekerja gaya misalnya F1 sama dengan 5 Newton. Di sini misalnya bekerja lagi adalah F4 sama dengan 6 Newton. Di sini bekerja lagi gaya misalnya sama dengan ke bawah lah ya. F2 sama dengan 10 Newton. Di sini bekerja lagi gaya misalnya adalah F3 sama dengan 4 Newton. Maka di tengah-tengah ini ada gaya F5 sama dengan 10 Newton membentuk sudut 37 derajat. Nah, maka pada persegi panjang ibu sekarang ada gaya sebanyak 5 buah. Dari 5 buah gaya ada satu gaya yang membentuk sudut. Maka gaya yang membentuk sudut ibu bikin. Di sini ada F5X, maka di sini ada F5Y. Nah, maka sekarang kalau seandainya sekarang ada persegi panjang kita dengan titik A, B, C, D dan ada satu lagi porosnya ada di O. Maka sekarang ibu contohkan satu aja. Kalau misalnya ibu tanya berapa besarnya momen gaya jika poros di A, kamu bekerja lagi sesuai dengan jumlah gaya yang bekerja kata ibu. Torsi A itu kan tadi sama dengan torsi 1 tambah dengan torsi 2 tambah dengan torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5X tambah torsi 5Y. Ini aja yang kita lihat. Nah, setelah kita dapatkan ada beberapa buah torsi, maka perhatikan lagi, ada nggak gaya itu di porosnya atau pangkalnya di poros? Ada. Ternyata gaya 1 pangkalnya di poros A. Kemudian siapa lagi? Ada lagi F5X. F5X itu jika kita perpanjang dia, berarti porosnya juga di A. Berarti ini dia. Siapa lagi tinggal? Yang tinggal sekarang lagi adalah torsi 2, torsi 3, dan torsi 4 tambah torsi 5Y. Maka kita bikin sekarang torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5Y. Sekarang kita bikin torsi 2. Berarti torsi 2 yang bekerja di situ adalah F2. Siapa lengan gayanya? A, B. Maka jika kita putar, dia akan membentuk sudut 90 derajat sini. Berarti dia kesini dia, berarti negatif. Maka kita bikin negatif. Ditambah dengan, ini 3 ya. Ini 3. Ini diperpanjang ke sini lagi, berarti ini dia berputarnya. Berarti sama dengan ditambah dengan min F3. Min F3 dikali AD.
ditambah dengan 4, berarti 4 ini dia ya, ini dia berputar 90 derajat, berputarnya 90 derajat ke sini, berarti ditambah dengan F4 dikali AD, ditambah dengan, ini kemana berputarnya, berlawanan arah dengan jarum jam, F5 sin 37 dikali setengah AB. Nah, berarti tinggal kamu masukkan lagi berapa besarnya. Misalnya ibu bikin AB itu sama dengan 60 cm, AD itu sama dengan 40 cm. Jangan lupa ini jadikan ke meter, ini juga jadikan ke meter, karena banyak sekali kemarin tidak jadikannya ke meter. Maka kita bikin sekarang. F2, berapa F2? Min 10 dikali 0,6 ditambah F3 berapa? Min 4 dikali 0,4 ditambah F5 nya, F5 sekarang, ini F5 ya, F5 nya 10 kali sin 37 dikali setengah kali 0,6, ya kan? Nah, ada satu lagi yang kurang, ditambah dengan F4 tambah lagi dengan, atau kita urutkan lah, F4 nya lagi 6 dikali dengan AD 0,4 ditambah lagi F5 10 kali sin 37 dikali setengah kali 0,6, masukkan, berarti min 6 ditambah min 1,6 ditambah dengan 4 dikali 0,4 2,4 ditambah dengan 10 dikali 0,6 dikali 0,3, berarti sama dengan min 7,6 ditambah 2,4 ditambah dengan 6 dikali 0,3 1,8, berarti min 7,6 ditambah dengan 4,2, maka sama dengan min 3,4 Newton meter, atau sama juga nanti dengan 3,4 Newton meter searah jarum jam. Nah, ini dia untuk menentukan besarnya momen gaya pada sebuah persegi panjang apabila benda kita bergerak rotasi. Bu, bagaimana jika di B, jika di C, jika di O? Berarti itu nanti adalah merupakan tugas kamu untuk mencarinya jika momen gayanya atau porosnya berada di A, di B, di C, dan di D. Dan Anda, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ada 3 tujuan pembelajaran, berarti ketiga-tiganya sudah selesai kita bahas. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.